Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai barisan dan deret aritmetika. Pertama, kita akan membahas mengenai barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan, nilainya selalu tetap atau sama. Nah, di sini akan kita pelajari nanti apa maksud kata-kata ini, pengertian ini. Nah, selisih yang selalu tetap ini dinamakan beda. Nah, Ibu punya contoh. Yang pertama, ini ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, 1 ini adalah suku pertama, 3 ini suku kedua, 5 ini suku ketiga, 7 ini suku keempat, dan 9 ini adalah suku kelima. Tadi berdasarkan pengertian selisih antara suku yang berurutan nilainya sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat suku yang berurutan itu adalah suku pertama dengan suku kedua. Coba kita perhatikan selisihnya berapa di sini? Ya, 2 ya. 1 ditambah 2 nilainya 3. Nah, kemudian kita perhatikan suku kedua dengan suku ketiga. Suku kedua nilainya 3, suku ketiga nilainya 5. Nah, selisihnya berapa? Coba kita perhatikan sama juga 2 karena 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian lihat yang selanjutnya, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian 7 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, setelah kita perhatikan selisihnya sama. Nah, selisih ini kalau dalam barisan aritmetika itu disebut beda. Jadi karena selisihnya sama, jadi barisan di atas ini, barisan ini disebut barisan aritmetika dengan bedanya adalah bernilai 2. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Ada barisan bilangan 3, 5, 8, 12, 17. Kita lihat selisihnya. 3 ke 5 itu selisihnya 2. Ya, 3 ditambah 2 nilainya 5. 5 ke 8 itu selisihnya 3. Ya, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian 8 ke 12 itu selisihnya 4. 12 ke 17 itu selisihnya adalah 5. Jadi apakah sama selisihnya ini? Berbeda ya, berbeda. Jadi karena selisihnya berbeda berarti barisan ini bukan merupakan barisan aritmetika. Nah, sekarang kita lihat rumus suku ke n barisan aritmetika. Jadi barisan aritmetika ini ada rumus yang gunanya untuk mempermudah kita menghitung suku ke n. Ya, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana A itu suku pertama, jadi A itu suku pertama, B itu adalah beda. Contohnya, diketahui barisan bilangan 7, 12, 17, 22, dan 27. Ya, ditanya yang pertama rumus suku ke N-nya, yang kedua nilai suku ke 20. Nah, untuk rumus suku ke N, jadi yang diperlukan di rumus tadi yang Ibu tunjukkan ke kalian ini adalah nilai A dengan nilai B. Sekarang kita cari dulu nilai A-nya berapa. A itu adalah suku pertama tadi ya. Coba kita lihat barisannya. Di sini suku pertamanya nilainya adalah 7. B itu beda. Bedanya adalah 5. Coba kalian perhatikan, 7 ke 12 itu selisihnya 5, 12 ke 17 itu selisihnya 5, dan seterusnya ya. Jadi kita peroleh nilai A sama dengan 7, nilai B sama dengan 5. Nah, kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui tadi, yang udah kita cari tadi ke dalam rumus umumnya. Jadi A itu kita ganti dengan 7, B itu kita ganti dengan 5. Jadilah rumus suku ke N-nya UN sama dengan 7 ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung 5. Oke. Yang kedua, kita akan mencari nilai suku ke 20. Nah, sebenarnya kalian bisa saja ya mengurutkan barisan ini sampai suku ke 20. Karena
bedanya sudah tahu ya 5, ini tinggal dilanjutkan 27 ditambah 5 berapa, nanti ditambah 5 lagi, ditambah 5 sampai suku ke 20. Tapi kan kalau ada cara yang lebih enak, ya itu yang harus kalian pakai ya kan. Ya kalau ngitungnya benar, kalau ngitungnya salah nanti sampai ke suku 20 kan. Nanti kalau ada yang nanya suku ke 100, repot juga ya. Nah, sekarang langsung kita masukkan ke rumus suku ke N. Jadi tadi nilai A-nya adalah 7, nilai B-nya adalah 5. Jadi N ini kita ganti ke nilai suku yang kita cari. Karena kita cari nilai suku ke 20, jadi N-nya kita ganti 20. Ya, U20 sama dengan 7 ditambah 20 kurang 1 dikali 5. Nah, ini kita selesaikan operasi di dalam tanda kurung dulu. 20 kurang 1 nilainya 19 ya. 19, kemudian kita kerjakan perkaliannya dulu. Jadi 19 dikali 5 nilainya 95. Kemudian terakhir baru kita kalikan dengan 7. Jadi hasilnya 102. Jadi nilai suku ke-20 adalah 102. Nah, bagaimana lebih mudah pakai rumus kan? Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini adalah jumlah suku-suku berurutan dari barisan bilangan aritmatika. Jadi dilambangkan dengan S, ya, deret ini dilambangkan dengan S. Jadi maksudnya adalah suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai suku ke N. Jadi kalau di sini ditanya jumlah 5 suku berurutan, jadi suku yang ditambah ini sampai suku ke 5 ya. Dirumuskan dengan SN sama dengan N per A, buka kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B tutup kurung. Nah, langsung saja ke contoh. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan Rp5.000, minggu kedua Rp7.000, minggu ketiga Rp9.000 dan minggu keempat Rp11.000. Begitu seterusnya setiap minggu bertambah Rp2.000. Pertanyaan pertama, tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-16. Kemudian pertanyaan kedua, tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 16 minggu. Nah, dari dua pertanyaan ini jelas saja beda maksudnya ya. Yang pertama itu yang ditanyakan adalah besar uang yang disimpan pada minggu ke-16. Jadi yang kita cari, yang kita pakai rumusnya adalah UN, rumus suku ke N. Karena yang akan kita cari adalah suku ke-16. Kemudian pertanyaan kedua, karena yang ditanya jumlah uang yang disimpan Dina setelah 16 minggu, berarti kita pakai rumus deret ya. Jadi di sini kita akan menghitung jumlah uang Dina dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu ke-16. Nah, dari soal yang tadi dapat kita ketahui nilai A-nya adalah 5.000 karena pada minggu pertama Dina menabung 5.000, jadi suku pertamanya adalah 5.000 dan bedanya 2.000 karena setiap minggu tabungan Dina bertambah 2.000 ya, jadi nilai bedanya 2.000. Nah, yang pertama kita cari dulu besar yang Dina tabung pada minggu ke-16. Jadi yang kita pakai adalah rumus suku ke N. Jadi UN sama dengan A tambah N kurang 1B. U16 sama dengan 5.000 karena nilai A-nya adalah 5.000. N-nya adalah 16 karena kita cari suku ke-16 ya. 16 kurang 1 dikali 2.000 karena nilai bedanya adalah 2.000. Nah, sekarang kita kerjakan dulu dalam tanda kurung. 16 kurang 1 nilainya adalah 15. Kemudian di sini ada 5.000 ditambah 15 kali 2.000. Yang mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Jelas operasi perkalian. Nah, 15 kali 2.000 nilainya adalah 30.000. Kemudian terakhir kita jumlahkan dengan 5.000. Jadi nilainya adalah 35.000. Jadi besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-16 sebesar 35.000. Kemudian yang
Kedua, kita mencari jumlah tabungan Dina setelah 16 minggu menabung. Jadi, kita pakai rumus deret, yaitu SN sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, jadi berhubung 16 minggu, jumlah uang Dina setelah 16 minggu menabung, jadi N-nya adalah 16. Jadi S16 sama dengan 16 per 2 buka kurung 2 kali 5.000 ditambah 16 kurang 1 dikali 2.000. Nah, 5.000 ini seperti yang kita ketahui, 5.000 adalah nilai A itu suku pertama, dan 2.000 ini adalah nilai B. Beda ya. Jadi 16 dibagi 2 nilainya 8, 2 dikali 5.000 nilainya 10.000, 16 dikurang 1 nilainya 15 kali 2.000. Nah, di dalam tanda kurung ini kita menemukan dua operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian. Jelas kita operasikan dulu perkaliannya, yaitu 15 dikali 2.000 nilainya adalah 30.000, baru kita jumlahkan dengan 10.000. Jadi 10.000 ditambah 30.000 nilainya 40.000. Nah, terakhir baru kita kalikan dengan 8. Jadi 8 dikali 40.000 nilainya 320.000. Nah, jadi jumlah uang yang disimpan Dina setelah 16 minggu sebesar Rp320.000. Baik anak-anak, itulah materi kita minggu ini ya. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan di grup atau japri ke Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat ya.